Oke, shalom adik-adik. Shalom. Salam, mau lihat senyumnya dulu dong adik-adik yang di rumah. Baru pada bangun atau udah mandi nih? Ada yang udah mandi, sikat gigi. Coba dong kasih senyumnya dong ke layar untuk teman-teman semua. Ayo, ada senyumnya. Masih belum semuanya nih senyum. Senyum. Oke, hebat dan cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Kakak yakin adik-adik yang di rumah juga udah siap nih untuk memulai sekolah minggu kita. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Yuk, adik-adik boleh cari tempat yang nyaman. Bisa duduk yang baik. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, Tuhan. Kita mau ulang lagunya dari awal. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, Tuhan. menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
Tuhan, sekali lagi kita bilang ku menyembahmu. Tuhan, sekali lagi sebab namamu. Mari semuanya kita mau satu dalam doa. Benar Tuhan, hanya namamu saja ya Tuhan yang kudus. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap hati kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, kami bisa yang lebih dahsyat lagi. Kau yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan. Biar ada ibadah yang penuh sukacita dan kami memuliakan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita mau sama-sama katakan amin. Oke, kakak mau sapa lagi di adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar adik-adik? Yesus Maha Dahsyat. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu ibarat kata pohon anggur loh adik-adik. Dan kita ini carang-carangnya atau cabang-cabang ya, cabang-cabang pohonnya ya adik-adik. Nah, kita harus melekat sama Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Berbuahnya sangat banyak. Siapa yang mau melekat sama Tuhan Yesus supaya bisa berbuah banyak? Angkat tangannya. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Pohon. Ini versi terbarunya ya adik-adik. Siap ya? Mau nyanyi sama? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Kita ulang dari awal. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Dia cinta kita semua.
dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berdua, Yesus cintaku. Yesus cintaku, mencintakan. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Kau berdua, Yesus. Nah, adik-adik, karena kita ini adalah carang-carangnya Tuhan atau cabang-cabangnya, kita perlu disiram supaya kita bisa terus Bertumbuh dan berbuah lebat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Buahnya apa? Buahnya bisa kebaikan kita untuk sesama, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, gitu ya adik-adik. Nah, kita perlu disirami sama firman Tuhan supaya kita terus bertumbuh. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, oh, oh. Sekali lagi tapi lebih cepat lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kakak mau kasih kesempatan untuk adik-adik semua untuk kesaksian. Ada yang mau kesaksian? Saya Kak Gawe. Boleh, Gabe, silakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya dapati aku tetap setia. Terima kasih Gabe. Ada lagi yang mau kesaksian? Ayo adik-adik, ada lagi yang mau kesaksian? Disuaka. Boleh, silakan. Mau kesaksian apa? Ada lagi yang mau kesaksian tadi? Disuaka. Oh iya, boleh. Silakan, silakan. Silakan. Apa nih? Makan.
Yosua mau kesaksian apa? Lanjut Kak Ket, ada Kakak Luis. Ada lagi yang mau kesaksian kah? Kakak Luis jadi mau beri kesaksian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Yeay. Terima kasih Louis. Oke, untuk kesaksian kita hari ini sudah cukup. Nah, yang belum dapat kesempatan untuk kesaksian minggu depan boleh silakan kesaksian. Oke. Nah, untuk adik-adik juga yang mau memberikan persembahan bisa dikirim ke rekening atas nama Kak Stefani ya. Nah, kita mau memulai mau siap-siap mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kembali lagi untuk duduk yang tenang. Kita mau sama-sama nyanyikan Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Temukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita bersama-sama bilang Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, Anugerah-Mu besar. anugerah-Mu besar melimpah Ayo setelah dibimbing kita buka firman. Berdoa, Tuhan Yesus, sekarang mendengarkan firman Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan Tuhan, juga saat ini mendengarkan firman Tuhan, mendoakan Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, seperti biasa kita mau kuis Alkitab. Ya, dinyalain kameranya semuanya. Joshua, Chelsea, Rio, Angelo. Shalom, Kak. Shalom. Siap ya? Pertanyaan pertama. Begitu pertanyaan selesai, langsung angkat tangan ya. Siapa nama ayahnya Daud? Oke, Emo. Isai, Kak. Oke, benar. Selamat buat Emo. Oke, pertanyaan kedua. Siapa nama, tunggu Queen, turunin dulu tangannya. Siapa nama raja pertama Israel? Oke, Jagas. Saul. Oke, betul, Saul ya. Selamat. Terima kasih, Jagas. Pertanyaan ketiga. Siapa nama ayahnya Nuh? Oke, Queen. Siapa Queen? Enggak, Kak, sorry kepencet tadi. Oh ya udah, turunin dulu tangannya. Oke, kakak lanjutkan. Siapa nama ayahnya Nuh? Ayo angkat tangannya. Oke, Johan. Sam, Kak. Bukan, itu anaknya. Oke, kurang tepat. Oke, siapa lagi angkat tangannya? Siapa nama ayahnya Nuh? Mario. Oke, Queen. Oke, Kiela. Lamek, Kak. Ya, betul ya. Nama ayahnya Nuh adalah Lamek. Oke, selamat buat Emo, Jege sama Kiela ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini harus diperhatikan dengan baik supaya ada pelajaran yang bisa kita ambil supaya hidup kita menjadi lebih baik ya. Oke. Siapa yang tahu apa itu
mendengar, dan apa itu mendengarkan? Bedanya apa? Ya, Bedanya Kak, kalau mendengar itu cuma kita dengar doang. Kalau mendengarkan kita pahami baik-baik Kak, sambil kita dengar. oh ya, betul, benar adik-adik. Jadi kalau mendengar itu kita nggak fokus adik-adik. Kita hanya sepintas aja. Misalnya gini, contohnya ya, kita dengar mobil lewat di depan rumah. Ya kita dengar aja, ada mobil lewat. Atau ada tukang es lewat. Nah, cuma dengar aja, cuma sepintas aja. Tapi kalau mendengarkan itu, kita lebih fokus. Contohnya adalah ketika guru ngajar di sekolah, kita lebih fokus dengerin, mendengarkan guru. Kalau di sekolah cuma dengerin aja, nah maka pelajaran dikasih sama bu guru atau pak guru, itu kita tidak bisa ambil apa yang diajarin. Tapi kalau kita mendengarkan, maka ada sesuatu yang penting yang bisa kita ambil. Jadi itu beda mendengar vs mendengarkan. Udah ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, mendengarkan itu mudah apa enggak adik-adik? Enggak Kak? Ya, mendengarkan itu tidak mudah. Ya kan? Apalagi ada yang pernah ini enggak main pesan berantai? Pernah? Siapa yang pernah jadi yang pertama? Siapa yang pernah jadi di belakang? Dari depan kalimatnya ada 10. Katanya ada 10. Begitu sampai di belakang tinggal 5. Karena apa? Karena tidak fokus mendengarkan. Jadi ada kalimat, ada pesan yang tidak tersampaikan. Di orang kedua hilang 1, orang ketiga hilang 1, hilang. Akhirnya dari 10 kata tinggal sampai ke belakang tinggal 5 kata. Nah, kadang-kadang kita seperti itu karena apa? Mendengarkan itu tidak mudah ya adik-adik. Nah, apa saja sih yang sulit kita dengarkan? Apa? Yang sulit kita dengarkan? Apa? Pelajaran. Oke, pelajaran. Kalau kita nggak fokus, sulit kita mendengarkan. Oke, apa lagi? Matematika. Oh, pelajaran matematika. Apa lagi? Pesan orang tua, Kak. Nah, ya benar. Yang sulit kita dengarkan itu adalah ternyata pesan dari orang tua atau nasihat dari orang tua itu sulit adik-adik. Kenapa sih Kak kok sulit ya? Kadang-kadang siapa nih? Kalau yang ditanya gini. Tunggu bentar ya, ada yang Siapa sih yang kadang-kadang tidak mau mendengarkan nasihat atau perintah orang tua? Kadang-kadang kalau orang tua ngomong kita apa? Tutup telinga. Oke, Kakak mau jujur nih ya adik-adik. Siapa di sini yang merasa mamanya cerewet? Wih, mamanya baik semua ada nih. Mamanya cerewet. Siapa yang di sini merasa papanya cerewet? Oh, kakak ulang. Siapa di sini yang merasa mamanya cerewet? Angkat tangannya. Oke, ada beberapa. Oh, yang nggak ada nyalain kamera, kakak nggak bisa lihat nih. Oke ya, kadang-kadang adik-adik sebagai anak merasa mama itu cerewet banget, ya. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Jangan ini, jangan itu. Ayo dong begini, ayo dong begitu. Nah, kita mau pelajar nih adik-adik. Kadang-kadang ya, nih kita dengerin nih ya, orang tua kita ngomong, terus kita tutup kedua telinga kita, terus kita bilang ini emang ada yang ngomong ya. Itu cuma lalat aja yang lewat gitu ya. Terus kalau lagi dinasehatin, kita dalam hati kita gini, ngomel lagi, mulu mama kerjaannya, ya ampun, mama nggak pusing apa ya marah-marahin aku terus gitu. Oke, siapa yang pernah yang senyum-senyum nih? Siapa yang pernah merasa begitu? Dikit-dikit, dikit-dikit, Oke, adik-adik, itulah kadang-kadang yang menjadi orang tua kita. Karena kita anaknya, dia suka cerewetin kita. Karena apa? Karena orang tua kita itu sayang sama kita. Oke.
Nah, nih, kakak mau kasih tahu beberapa kemungkinan kenapa kita itu sulit kita tidak mendengarkan orang tua ya. Yang pertama itu adalah perbedaan cara pandang. Oke, kalau cara pandang gini, cara pandang ya. Kadang suatu hal yang kita anggap baik, tapi menurut orang tua kita itu enggak adik-adik. Contohnya gini, ada yang menganggap kalau games itu untuk zaman dulu itu orang main game nggak ada gunanya. Tapi kalau sekarang sampai-sampai ada yang namanya game sport ya. Nah, kadang-kadang tuh ada orang tua yang tidak mengerti zaman sekarang gitu. Kak, kalau aku tuh hobinya main game. Nah, kadang-kadang ada yang sampai bilang, lihat tuh, dengan main game aku bisa menciptakan sejumlah uang yang banyak gitu ya. Nah, kadang-kadang gini, kalau menurut orang tua kita main game itu buang-buang waktu. Nah, benar adik-adik, orang tua kita nggak salah. Karena kadang-kadang lihatnya cuma main game doang gitu. Apa yang bisa dihasilkan nanti gedenya mau jadi apa kalau setiap hari mainnya game. Nah, kadang-kadang main game ini sampai di sini sih yang dari pagi sampai malam main game. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau sekolah bangunnya siang, tapi kalau lagi libur bangunnya pagi-pagi. Karena apa? Wah, aku main game nih, jadi nggak sekolah nih ya. Aku bangun lebih pagi, terus aku tidur lebih malam. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi cara pandang pikiran orang tua yang beda. Kita orang tua berpikirnya, ya udah, sia-sia main game dari pagi, apa yang didapatkan dari main game. Tapi di zaman sekarang ini, nggak selalu yang bermain game itu tidak baik. Ada sesuatu yang diambil baik, yang penting kita tetap bisa mengontrol diri kita, mengontrol jam kita, waktu kita, dan segala macamnya, jadi tidak terfokus hanya game aja. Ya, itu yang pertama ya, cara pandang yang beda. Yang kedua, kenapa kita kadang tidak mendengarkan nasihat orang tua, itu adalah perbedaan situasi hidup. Zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Zaman orang tua kita ada, waktu mereka masih kecil seumur adik-adik, itu yang namanya handphone itu mungkin belum ada ya adik-adik. Walaupun mungkin udah ada itu masih jadul, nggak kayak sekarang, tinggal dipencet-pencet, tinggal di slide-slide, semuanya ada informasi. Bahkan internet dimanapun ada ya, hanya di bagian tertentu aja yang kadang-kadang internetnya nggak ada. Tapi di zaman sekarang ini semuanya serba digital. Itulah yang menjadi kita sulit mendengarkan orang tua, kenapa? Perbedaan situasi hidup. Yang selanjutnya adalah cara penyampaian dan cara menangkap nasihat. Kadang-kadang orang tua kita itu sebenarnya maksudnya baik, tapi cara ngomongnya yang salah. Mungkin orang tua kita itu nggak tahu gimana ya cara berbicara dengan anak zaman sekarang. Dan ketika orang tua cara penyampaian yang salah, lalu yang ditangkap anak juga salah. Yang ditangkap anak itu ketika mamanya ngomong gini, ya ampun mama cerewet banget sih, bawel banget sih, ngomel-ngomel mulu. Padahal maksud mama tuh sebenarnya nggak seperti itu. Tapi karena kita ada di zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang, nah kita nangkepnya mama cerewet lah, mama inilah, mama itulah, dan segala macam ya adik-adik. Nah, itulah penyebab beberapa penyebab kenapa kita kadang-kadang sulit untuk mendengarkan nasihat orang tua. Yang pertama adalah perbedaan cara pandang. Yang kedua, perbedaan situasi hidup dan cara penyampaian orang tua dan cara anak menangkap nasihat yang diberikan oleh orang tua. Nah, kita lanjut, kita mau baca dulu di Amsal 1 ayat 7 sampai 9. Bisa adik-adik bisa lihat aja di layarnya. Ayat 7 kakak minta Adit baca. Silakan Adit. 7 Adit, 8 itu Vano, 9 Yosua. Oke, siap? 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, 8 Vano. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Oke, terima kasih untuk Adit, lalu Yosua, dan juga Vano.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kakak ulang ya. Amsal 1 ayat 7 sampai 9 bilang gini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Adik-adik, Amsal 1 ayat 7 sampai 9 ini mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Salah satunya adalah dengan cara mendengarkan nasihat orang tua kita. Ya, mungkin kadang-kadang penyampaiannya nggak sesuai dengan kita, tapi itulah apapun itu semua, apapun keadaan orang tua kita, dia adalah orang tua kita ya adik-adik. Yang pertama, kenapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua sih Kak? Oke, yang pertama, dari sisi kemanusiaan. Oke, orang tua adalah yang telah membesarkan, merawat, mendidik. Bahkan orang tua perempuan adalah orang yang telah melahirkan, terlepas keterbatasan mereka. Ya adik-adik ya, ada di sini yang lahir nggak dari kandungan mamanya? Tiba-tiba ada gitu? Nggak ada kan? Semuanya pasti di kandungan mama. Minimal 7 bulan. Normalnya itu 9 bulan ya adik-adik tuh. Selama 9 bulan, adik-adik ada tuh di dalam perutnya mama. Kemana mama pergi dibawa, nggak pernah ditinggal. Mama capek nih ditinggalin dulu lah sebentar gitu ya, nggak pernah ya kan? Ada di sini pernah begitu? Waktu 4 bulan, mama udah keberatan ya, bawa-bawa adik-adik kemana-mana, terus dicopotin dulu. Pernah? Nggak ada ya, karena mama itu sungguh luar biasa. Selama 9 bulan, adik-adik ada mau tidur, mau pergi, mau makan, mau mandi, semuanya selalu adik-adik diajak sama mama. Nah itulah salah satunya orang tua ya, bukan mama aja, papa juga. Kalau papa juga mencari nafkah buat adik-adik supaya adik-adik bisa dibeliin baju, dikasih susu, dikasih makan supaya adik-adik bertumbuh. Itulah salah satu kenapa kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang kedua, nah, orang tua sudah lebih dulu ada dari adik-adik. Ada nggak di sini yang adik-adik dulu ada, baru orang tuanya? Nggak ada kan? Pasti orang tuanya dulu ada, baru ada adik-adik. Nah, di zaman dulu nih, siapa yang pernah lihat handphone di sebelah kiri? Di sebelah kiri layar? Iya. Nah, itu zaman yang paling terkenal tuh, waktu awal-awal ada handphone ya. Dan sebelum ini ada versi yang sebelumnya lagi. Nah, zaman dulu tuh begini adik-adik. Kita nggak bisa tuh cari internet, nggak bisa. Kalau mau ketik aja terbatas, cuma 60 karakter. Jadi kalau udah mencet, satu kirim, namanya SMS ya. Kalau sekarang ada WhatsApp, ada Line, ada bisa chat, segala macam yang lainnya. Kalau zaman dulu itu musik. Kenapa? Ada Telegram juga sekarang. Ya, ada Telegram juga sekarang ya. Nah, sekarang tuh sebelah kanan, gampang, semuanya serba digital, ada internet dan segala macam. Kalau zaman dulu itu beda. Nah, itulah. Ya kadang-kadang ya, walaupun situasi kita berbeda, tetap kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Kenapa? Orang tua sudah dulu ada daripada kita. Otomatis pengalaman orang tua pasti lebih banyak dari kita. Oke, yang selanjutnya. Dari sisi kekristenan, orang tua adalah wakil Allah di bumi adik-adik untuk mendidik kita. Jadi orang tua adalah wakil Allah untuk mendidik kita. Otomatis kita harus menghormati orang tua. Karena apa? Orang tua adalah wakilnya Tuhan. Sama seperti pemimpin negara, kayak presiden atau pemimpin yang lain, perdana menteri segala macam, mereka adalah wakil Allah di dunia untuk mensejahterakan rakyat, wakilnya Allah. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua adalah wakilnya Allah untuk merawat, mendidik kita, membesarkan kita, bahkan membuat rohani kita bertumbuh dengan baik. Ya adik-adik, itulah 3 alasan kenapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Oke, kita baca bareng-bareng. Kolose 3 ayat 20. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, ayat ini ngajarin kita apa adik-adik? Sebenarnya kalau perikop keseluruhannya ya di Kolose 3 itu ya,
Itu adalah hubungan antara anggota rumah tangga. Nah, yang di ayat 20 ini adalah hubungannya antara orang tua dengan anak-anaknya. Jadi kita harus menghormati orang tua kita dalam segala hal. Baik kondisi orang tua kita tidak baik, kondisi orang tua kita baik, kita harus apa? Dalam segala hal. Tidak boleh pilih. Kalau orang tuanya lagi banyak uang, kita hormati. Tapi kalau orang tua nggak ada uang, kita jadi tidak menghormati orang tua. Tidak seperti itu. Ayat ini ajarkan kita adalah apa? Untuk taati orang tua kita dalam segala hal. Karena apa kata Tuhan? Karena itu adalah yang indah di dalam Tuhan. Oke adik-adik, mendengarkan nasihat orang tua merupakan bagian kecil dari upaya kita untuk menghormati orang tua. Ada cara yang lainnya, membuat orang tua kita tersenyum atau dan lain sebagainya ya adik-adik. Nah, ketika kita mentaati dan menghormati orang tua, berarti kita juga mentaati dan menghormati Tuhan. Kenapa? Karena orang tua kita adalah wakilnya Allah. Tuhan utus orang tua kita buat merawat dan merawat kita. Nah, otomatis ketika kita menghormati orang tua, berarti kita juga menghormati Tuhan yang sudah mempercayakan orang tua kita untuk merawat kita. Nah, kita nggak tahu nih, semakin hari otomatis adik-adik semua bertumbuh semakin besar, bener kan? Nggak sekarang segini aja. Tapi makin hari makin besar. Umur kita setiap tahunnya terus bertambah. Nah, kita nggak tahu apakah nanti orang tua kita akan tetap sehat seperti saat ini bersama-sama dengan kita, akan bahagia, atau akan ada sesuatu yang lain. Tapi adik-adik, apapun kondisi kedua orang tua kita, yuk belajar untuk mendengarkan nasihatnya. Karena apa adik-adik? Dalam segala hal kita harus dengar. Kita nggak tahu apakah hari ini ada hari terakhir kita untuk ketemu orang tua kita, atau nanti orang tua kita yang terakhir ketemu dengan kita, nggak akan ada yang tahu. Tapi seperti lagu bilang apa, hidup ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Waktu itu terus berjalan, waktu itu nggak bisa kita beli. Berapa banyak pun uang kita nggak bakal bisa beli waktu. Untuk itu adik-adik, apapun keadaan orang tua kita saat ini, yuk belajar untuk menghormati mereka, salah satunya dengan mendengarkan nasihat mereka. Walaupun kadang-kadang nasihatnya nggak masuk akal, tapi ingat adik-adik, orang tua kita ada lebih dulu dari kita. Pengalaman mereka lebih banyak dari kita. Jadi yuk, dari kecil kita belajar untuk menghormati orang tua kita, karena kalau kita dari kecil udah menghormati orang tua kita, apapun keadaan orang tua kita nantinya, ketika kita seumur orang tua kita masih ada, kita akan tetap menghormati mereka. Banyak anak-anak yang tinggalin orang tuanya karena kondisi orang tuanya yang tidak baik ya adik-adik. Misalnya orang tuanya sakit-sakit, ya ampun mah, uangku tuh habis buat ngobatin mama, buat ngobatin papa yang sakit. Tapi ingat adik-adik, ketika kita belum bisa apa-apa waktu lahir, siapa yang merawat kita? Orang tua kita. Sudah sepatutnya kita mendengarkan nasihat yang diberikan orang tua kita. Kalaupun nasihatnya itu penyampaiannya tidak baik, yuk sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita nggak bisa merubah orang tua kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bisa merubah diri kita untuk membuat apa? Membuat orang tua kita bangga sama kita. Membuat orang tua kita apa? Tersenyum sama kita. Oke, firman Tuhan hari ini singkat adik-adik. Ada pertanyaan? Ayat hafalannya apa, Kak? Oke, aktivitasnya adalah, ayat hafalannya itu dari Kolose 3 ayat 20. Nah, lalu adik-adik tulis di selembar kertas. Habis dihafalin, videonya dikirimin, lalu difoto juga nih. Nasihat apa yang pernah diberikan orang tua kamu? Adik-adik tulis. Misalnya, ayo belajar anakku, jangan malas-malasan, supaya apa? Kelak jadi orang yang berguna. Salah satu contohnya ya, satu aja ya. Lalu nanti video ayat apa yang dikirim ke kakak koordinatornya sama fotonya. Kenapa? Kak, Ya? ayatnya juga ditulis, Kak.
Ayatnya juga ditulis. Ya, biar makin cepet apalnya. Dan selalu ingat pelajaran firman Tuhan hari ini. Yuk, kita belajar mendengarkan nasihat orang tua kita, apapun keadaan orang tua kita. Ya, sebelum kakak tutup firman Tuhan, kakak mau kenapa? Aktivitasnya dikasih ke grup bisa nggak, Kak? Dikirim ke grup boleh, nggak apa-apa. Dikirim kemana aja, ke kakak koordinator boleh, di grup boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Sebelum kakak tutup firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk melihat video ini ya. Kita mau mulai pertanyaan kita. Sudah ini 6 menit. Mulai pertanyaan yang pertama. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Pertanyaan pertama mudah sekali untuk adik-adik.112 แล้วก็คำนวณถัดไป Oke, pertama. Apa สุธี firman Tuhan kita? จำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ Noel. Silakan Noel. ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อม และการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลาย ๆ ท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว แ
และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต เอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาครับ แม่ 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 ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Adik-adik, apapun kondisi orang tua kita, kalau kita dari kecil udah belajar untuk menghormati mereka, salah satunya dengan mendengarkan nasihat mereka, walaupun kadang-kadang kita merasa mama kita cerewet banget, papa kita galak banget, tapi ingat adik-adik, firman Tuhan katakan kita harus menghormati orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil Allah di bumi. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat buat adik-adik semua. Lebih sayang lagi sama mama, sayang lagi sama papa, karena apapun keadaan mereka, Tuhan kasih kita kesempatan buat menghormati mereka, buat Tuhan, buat mereka tersenyum adik-adik selama kita masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami belajar untuk menghormati orang tua kami, salah satunya dengan mendengarkan nasihatnya. Biarlah Bapak, apapun nasihat yang diberikan orang tua kami, yang pastinya selalu baik buat hidup kami, biarlah itu boleh kami dengarkan dan kami mau lakukan, karena kami yakin dan percaya, karena orang tua kami adalah wakil Allah di bumi, kami yakin dan percaya, Engkau akan memberkati kedua orang tua kami, dengan segala sesuatu yang dinasihatkan kepada kami, boleh kami tanamkan dalam hidup kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, karena kami yakin dan percaya ketika kami menghormati orang tua kami, Engkau akan memberikan umur yang panjang kepada kami. Berkati kedua orang tua kami, Tuhan, yang sudah menjaga kami, sehingga kami boleh ada saat ini, Tuhan. Biarlah Bapa, kesempatannya ini, Tuhan Yesus, kami mau menggunakannya dengan membuat orang tua kami bangga, membuat orang tua kami tersenyum, Bapa, dengan apapun yang kami lakukan. Biarlah Bapa, kami semakin hari semakin menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa untuk buat firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sekarang mau doa berkat. Shalom adik-adik, terima kasih buat adik-adik yang sudah beribadah pagi hari ini. Om Christian mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni ini.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau ibadah anak pagi hari ini boleh memberkati anak-anak yang beribadah dari rumah. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati guru-guru yang sudah melayani, juga anak-anak. Biarlah lawatan Allah terus terjadi bagi anak-anak yang sudah mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya, kami mengawali setiap langkah kehidupan kami di minggu depan berjalan dalam anugerah Tuhan. Anak-anak, mari angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Allah Bapa di surga, melalui persekutuan anak Yesus Kristus, segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita berpisah, kita mau foto dulu, dan habis foto kakak mau share absen adik-adik ya. Senyumnya manis. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah beribadah. Jangan tinggal dulu. Kakak mau share ayat absensinya ya. Oke, ini untuk kuis Alkitab minggu kemarin. Tinggal, Kiela tadi udah jawab ya. Kiela jawab, ya tambah lagi jadi 12 ya. Yang lainnya ditunggu, ada yang dikit lagi nih. Kalau 10 poin akan dapat hadiah ya. Nah, ini absensi kita tanggal 11 Juni. Selamat buat Michelle yang minggu ini sudah berhasil dapat 24. Jadi totalnya 12. Nanti hadiahnya akan segera kakak kirim ya. Dan berikut yang sudah mengirimkan ayat hafalan, ada Alvin, Angelo, Berto, Chelsea, Emo, Jeges, Johan, Lukas, Mario, Michelle, dan Queen. Ada yang kelewatan? Ada ya? Luis kirim? Kayaknya ngirim. Kalau misalnya kirim, kakak, kamu tinggal kirim ke kakak lagi aja ya. Ke kakak koordinatornya nanti dikirim ke kakak. Nanti kakak revisi absennya ya. Oke? Oke, ditunggu aktivitas minggu ini, ayat hafalan dan nasihat yang pernah diberikan orang tua adik-adik. Satu aja ya. Kakak kirim video dan fotonya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Bye. Udah 2 berkat. Happy Sunday.